Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal biologi dan pembahasannya. Baik, langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Nomor 1. Terdapat bermacam jenis buah pada tumbuhan berbunga. Di antara contoh buah berikut ini yang tidak mengandung bagian perhiasan bunga adalah A. Buah apel, B. Buah nangka, C. Buah nanas, D. Buah jambu air, atau E. Buah jeruk. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Berdasarkan perkembangannya, buah dibedakan menjadi satu buah sejati, yaitu buah yang hanya berkembang dari ovarium atau bakal buah, dan yang kedua adalah buah semu, terbentuk dari ovarium dan perhiasan bunga. Nah, contoh buah semu adalah jambu air yang berkembang dari tangkai bunga yang ikut membentuk bagian buah. Kemudian buah nangka, yaitu tangkai bunga tebal dan berdaging, daun-daun tenda bunga yang berdekatan satu sama lain melebur menjadi kulit buah. Kemudian contoh buah semu yang ketiga adalah buah nanas, bagian perbungaan menjadi buah. Kemudian yang keempat adalah buah apel, reseptakel bunga yang tumbuh menghasilkan daging dan dapat dimakan. Nah, buah jeruk merupakan buah sejati dengan tipe Hesperdium, yaitu buah berdaging dengan perikarp tebal serta trikoma sel-sel rambut yang termodifikasi menjadi bulir-bulir penyimpangan cairan. Jadi jawaban dari soal ini adalah buah jeruk yang tidak contoh buah yang tidak mengandung bagian perhiasan bunga, yaitu adalah buah jeruk. Baik, selanjutnya nomor 2. Pengangkutan cairan pada tumbuhan dapat terjadi secara pasif maupun aktif. Nah, di antara angkutan berikut ini, manakah yang dihasilkan oleh pemakaian energi secara langsung pada tumbuhan? A. Tekanan air, B. Penguapan air dari daun, C. Aliran air ke dalam akar secara apoplas, atau D. Aliran transpirasi, atau E. Bukan salah satu jawaban di atas. Nah, kira-kira apa jawabannya? Mari kita lihat. Oke, ternyata jawabannya adalah E. Pada tumbuhan, aliran air dari akar hingga ke daun terjadi karena kerjasama 3 faktor. Nah, apa ya 3 faktor tersebut? Yang pertama adalah daya tekan akar, yang kedua daya kapilaritas batang, yang ketiga adalah transpirasi. Nah, ketiga faktor tersebut menyebabkan air bergerak secara difusi atau pasif. Air selalu bergerak mengikuti gradien potensial. Sel akar dapat menyerap air apabila potensial air pada akar lebih negatif daripada potensial air pada larutan tanah. Pada kondisi ini, akar menyerap air secara pasif. Perbedaan potensial dapat mendorong air masuk karena sel-sel bagian pusat memiliki potensial air yang lebih negatif. Oke, dalam kenyataannya sering dijumpai potensial air larutan tanah lebih negatif daripada sel-sel akar. Untuk menggerakkan air melawan gradien potensial air ini diperlukan energi dari hasil metabolisme, terutama respirasi. Hal ini dapat dibuktikan dari kasus. Yang pertama, tumbuhan yang tergenang air sehingga asupan oksigen untuk respirasi berkurang. Kemudian perakaran berada pada kondisi anaerob dan menyebabkan akar tanaman mati. Nah, pemberian senyawa inhibitor respirasi menyebabkan berkurangnya penyerapan air dan penyerapan air hanya dilakukan oleh sel hidup. Jadi, jawaban yang benar untuk nomor 2 yang dihasilkan dari pemakaian energi secara langsung pada tumbuhan adalah tidak ada salah satu pun jawaban dari A, B, C, D. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 3. Di antara senyawa berikut ini yang disintetis oleh sel-sel mesofil dari tumbuhan CAM pada saat malam hari adalah A. Amilum, B. Malat, C. Ribulosa bifosfat, D. Glukosa, E. Oksigen. Kira-kira jawabannya apa? Baik, kita lihat. Jawabannya adalah B. Pada malam hari, tumbuhan CAM akan melakukan fiksasi CO2 dan mengubahnya menjadi asam malat yang kemudian disimpan di vakuola. Nah, pada siang hari, asam malat akan mengalami dekarboksilasi, menghasilkan CO2 yang selanjutnya masuk ke dalam siklus Calvin di kloroplas. Jadi jawaban nomor 3 adalah B, malat.
Selanjutnya nomor 4. Pernyataan manakah berikut ini yang mengandung karakteristik tumbuhan C4? Apakah A. Siklus Kelvin terjadi pada seludang pembuluh? B. Terjadi pada tanaman kaktus? C. Stomata terbuka pada malam hari? D. Tidak akan tumbuh di atas suhu 25 derajat Celcius? Atau E. Anatomi tanaman tersebut hanya ditemukan pada gimnosperma? Baik, kira-kira apa jawabannya? Oke, ternyata jawabannya adalah A. Jalur fotosintesis C4 merupakan salah satu bentuk adaptasi tumbuhan terhadap fotorespirasi. Saat stomata menutup pada suhu tinggi, kadar CO2 internal daun akan menurun. Akibatnya, enzim Robisco yang secara normal memfiksasi CO2 untuk masuk ke siklus Kelvin malah mengikat O2 sehingga menyebabkan fotorespirasi. Nah, tumbuhan C4 seperti jagung melakukan fiksasi CO2 menggunakan enzim PEP, karboksilase pada mesofil lalu mengubahnya menjadi asam malat. Nah, penguraian malat akan menghasilkan kembali CO2 yang selanjutnya masuk ke berkas pembuluh yang mengandung kloroplas. Peningkatan konsentrasi CO2 di sel pembuluh akan mendorong Robisco untuk mengikat CO2 sehingga siklus Kelvin dapat berlangsung. Nah, mekanisme fotosintesis lainnya adalah tanaman CHM. Pada malam hari, tumbuhan CHM akan melakukan fiksasi CO2 menjadi asam malat yang kemudian disimpan di vakuola. Pada siang hari, asam malat akan mengalami dekarboksilasi menghasilkan CO2 yang selanjutnya masuk ke dalam siklus Kelvin di kloroplas. Contoh tanaman CHM adalah kaktus dan nanas. Nah, mekanisme C3, C4 CHM juga dapat ditemukan pada gimnosperma. Namun, tidak dapat digolongkan berdasarkan familinya karena bergantung pada spesies masing-masing. Oke, jadi jawaban nomor 4, pernyataan manakah berikut yang mengandung karakteristik tumbuhan C4 adalah siklus Kelvin terjadi pada sel seludang pembuluh. Atau jawabannya adalah A. Baik, masuk pada soal yang terakhir. Prinsip reaksi dari jalur respirasi manakah yang digunakan saat pembuatan wine dari buah anggur? Apakah A. Siklus Krebs, B. Respirasi anaerob, C. Glikolisis, D. Reaksi gelap, atau E. Sistem sitokrom? Baik, kira-kira apa jawaban dari soal terakhir ini? Jawabannya adalah B. Pembuatan wine atau anggur pada dasarnya adalah proses respirasi tanpa membutuhkan oksigen atau respirasi aerob yang dilakukan oleh ragi dengan mengubah karbohidrat menjadi alkohol. Jadi jawaban nomor 5, prinsip reaksi dari jalur respirasi yang digunakan dalam pembuatan wine dari buah anggur adalah respirasi anaerob, atau jawabannya adalah B. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan bertemu pada soal-soal biologi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.